Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Puji syukur senantiasa kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita kenikmatan dan karunia-Nya. Wabil khusus nikmat Islam dan nikmat iman serta nikmat kesehatan, sehingga kita semua masih diberikan kemampuan untuk menjalankan aktivitas, menjalankan ibadah kita sehari-hari. Semoga dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita semua digolongkan menjadi penghuni surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah pertemuan kemarin kita membahas tentang macam-macam ridho. Ada berapa macam ridho itu? Ada 3 ya. Apa saja? Ridho. Yang pertama ridho apa? Ridho apa yang pertama nih? Ridho wajib. Ridho wajib harus kita miliki. Dan yang kedua adalah ridho al-mustahab. Dan yang ketiga adalah ridho al-haram, ridho yang diharamkan. Nah, dalam minggu ini kita menyaksikan ya, ada penghinaan terhadap Rasulullah SAW, juga penghinaan terhadap simbol-simbol Islam. Maka dalam menyikapi fenomena seperti ini, kita tidak boleh ridho terhadap kelakuan mereka. Ketika Nabi kita Muhammad SAW dihinakan, ya, baik dengan karikatur atau gambar-gambar yang tidak pantas, maka kita sebagai umatnya, kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh ridho di atas kemungkaran seperti ini. Karena yang demikian adalah ridho yang diharamkan. Oh, nggak apa-apa lah, bukan urusan saya. Oh, nggak boleh seperti itu. Karena kita harus mencintai Rasulullah SAW di atas segalanya. Atas cinta kita kepada diri kita sendiri. Maka ketika Rasulullah SAW dihinakan, dilecehkan, ya, maka kita semua juga tidak boleh diam. Namun sikap kita tidak boleh diam, juga tidak boleh melanggar hukum yang berlaku. Artinya membalasnya tidak harus dengan kekerasan. Membalas itu tidak harus dengan kekerasan, dengan menumpahkan darah atau merusak, tidak. Kita membantah syubhat-syubhat mereka, itu juga bukti bahwasanya kita tidak ridho. Mereka menggambarkan fisik Nabi kita Muhammad SAW seperti itu, ya, dengan gambar yang tidak pantas, gambar yang buruk, gambar yang hina, gambar yang jelek. Kita pelajari ya, bagaimana fisik Rasulullah SAW. Banyak di hadis-hadisnya ya menggambarkan tentang fisik Rasulullah. Dan fisik Rasulullah itu sangat sempurna. Makanya dulu orang kafir Quraisy dulu ketika pengen mencari kesalahan Rasulullah SAW, mereka tidak menemukan pada fisiknya. Karena fisik Rasulullah itu sangat sempurna. Jika dilihat, semuanya sudah normal, sudah sempurna. Nggak ada yang cacat, nggak ada celahnya. Dari fisik tidak ditemukan kekurangan. Maka bagaimana orang kafir Quraisy menghina Rasulullah SAW? Ya dengan perbuatan yang beliau lakukan. Dengan Al-Quran yang disampaikan,
Nah, kata-kata tersebut bagi orang Quraisy ini seperti kalimat sihir yang bisa menarik perasaan orang atau bisa memisahkan antara suami dan istri, bisa memisahkan orang dari kabilahnya, padahal itu bukan kataan sihir, itu adalah Al-Qur'an. Mereka menyebut Rasulullah sebagai tukang sihir, ya, sebagai orang gila, tapi tidak mendapatkan. Mereka itu menghina fisik Rasulullah, karena memang fisik Rasulullah sangat sempurna. Oleh karena itu kita tidak boleh ridho di atas kemungkaran seperti ini. Kita harus tunjukkan bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah SAW. Itu dengan cara tadi menjelaskan fisik Rasulullah yang sebenarnya itu bagaimana. Tapi seandainya mereka menggambarkan fisik Rasulullah dengan rupa yang bagus pun, ya tetap saja tidak akan sempurna. Kenapa? Karena setiap kita tidak ada yang melihat langsung Rasulullah SAW. Kita tidak ada yang melihat bagaimana fisik Rasulullah. Karena pada saat itu tidak ada kamera, tidak ada alat-alat yang canggih. Sehingga kalau digambarkan dan diilustrasikan dengan gambar yang ada, pasti ada kekurangan. Kurang sempurna. Nah, meskipun gambar yang bagus saja pun, kalau itu disematkan ini adalah foto Rasulullah atau karikatur Rasulullah, karikatur Nabi Muhammad, kita tetap tidak menerimanya. Meskipun gambar itu bagus. Karena nanti ada kemudorotan dan bahaya-bahaya selanjutnya. Nah, intinya dalam kasus-kasus seperti ini, dan di negara kita pun di minggu-minggu ini terjadi ya, jadi penghinaan-penghinaan terhadap simbol-simbol Islam ya. Antaranya ada film pendek yang saling mereka berantem ya, antara santri dengan santri, yang satu pakai cadar, yang satu tidak pakai cadar. Ini juga tidak pantas, tidak baik. Artinya merendahkan orang lain. Ya. Apalagi itu merendahkan sunnah Rasulullah SAW. Tidak semua identik. Orang yang memakai cadar, orang yang dia memakai pakaian di atas mata kaki, tergolong orang-orang radikal. Mereka tidak cinta NKRI, tidak. Bukan semuanya yang demikian itu bukan menjadi ciri-ciri khusus. Ya. Mungkin ada yang seperti itu, tapi itu oknum. Jangan digeneralisir ya. Jangan umumkan ya. Bahwasanya orang yang begitu radikal, tidak. Maka yang demikian film tersebut pun tidak pantas, dan kita tidak ridho terhadap film tersebut. Semoga segera dicabut dari peredarannya. Nah, setelah kita mempelajari macam-macam ridho, maka selanjutnya hendaknya kita mengetahui bagaimana caranya mendapatkan sifat ridho. Bagaimana sih caranya untuk bisa mendapatkan sifat ridho itu? Atau dalam diri kita tertanam sifat ridho? Ya. Karena namanya sifat ridho, ini amalan hati yang paling besar ya. Hendaknya setiap kita berusaha untuk bisa mendapatkan sifat tersebut. Tetapi sebelum kita menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan sifat ridho, kita akan menyebutkan terlebih dahulu perbedaan pendapat ya, dalam masalah ini. Dan ini merupakan masalah yang sangat penting. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ridho ini didapatkan. Yaitu halir ridho syai'un wahbiyun yahabahullah lil insan am annahu kasbiyun yumkinu lil abdi an yuhassilahu bil mujahada wa riyadatin nas. Jadi pertanyaannya seperti ini. Apakah ridho itu sesuatu pemberian yang Allah berikan kepada manusia, atau ridho itu sesuatu yang harus diusahakan oleh manusia?
yaitu dengan mujahadah, dengan dia bersungguh-sungguh melakukan amalan-amalan yang bisa sampai pada sifat ridho, atau dengan dengan melatih dirinya dengan amalan-amalan tersebut. Nah, menurut antum, pengetahuan antum, apakah ridho itu pemberian atau sesuatu yang harus diusahakan? Apakah sudah pernah mendapatkan soal seperti ini? Sesuatu yang diusahakan. Nah, jadi kita harus usaha ya. Berarti kalau sesuatu yang diusahakan pasti kita dapat dong. Karena kita berusaha dan pasti kita punya sifat ridho. Karena sesuatu yang diusahakan, berarti seorang yang berusaha pasti akan mendapatkannya. Apakah seperti itu? Atau memang karena ridho itu udah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya langsung. Allah kasih nih sifat ridho, diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih ke fulan. Apakah seperti itu? Atau tadi yang pertama harus mujahadah, harus berusaha terlebih dahulu, bersungguh-sungguh melakukan amalan-amalan yang bisa menghantarkan kepada sifat ridho. Oh ya sudahlah, kita nggak usah beramal lah. Nanti juga kalau Allah kasih itu sifat ridho, atau kita punya sendiri gitu. Pilih yang mana ini? Apakah pemberian atau sesuatu yang harus diusahakan? Sesuatu yang diusahakan ya. Ternyata antum pun berbeda pendapat seperti ulama tadi ya. Ya, karena memang ulama berbeda pendapat. Maka di sini kita sebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Belum kita menginjak kepada bagaimana cara mendapatkan sifat ridho. Jadi memang ridho ini bisa masuk di dalamnya pemberian dari Allah dan bisa juga sesuatu yang harus diusahakan. Seperti rizki. Rizki itu pemberian atau sesuatu yang diusahakan? Sudah ditetapkan. Berarti kalau sudah ditetapkan nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah beramal, nggak usah kerja. Oh, ya, ya, jadi begitu ya. Cukup ada gambarannya. Sama seperti rizki. Rizki itu pemberian dari Allah langsung atau memang sesuatu yang harus kita upayakan terlebih dahulu, baru kita dapat rizki. Gitu. Iya. Nah, maka di sini disebutkan bahwa kasbiyun bi'tibari sababihi. Jadi ridho itu kalau dilihat dari sebabnya itu sesuatu yang harus diusahakan. Sesuatu yang harus diupayakan. Kita berusaha dulu mencari sebabnya. Adapun akhirnya nilainya ya itu merupakan wahabiyun, pemberian. Hasilnya itu, tapi belum, antum jangan pula merasa oh saya sudah berusaha pasti mendapatkan sifat ridho. Begitu pula tadi kita sudah bekerja, kita sudah berdagang, pasti kita dapat rezeki. Ternyata tidak. Banyak yang sudah berusaha, banyak yang berdagang, ternyata dagangannya nggak laku. Berarti kan usaha sudah ditempuh. Namun rezeki sudah ditentukan, sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cukup ada gambaran ya. Ridho pun sama seperti itu, sama seperti rezeki. Ya kita harus usaha dulu gitu. Adapun akhirnya itu adalah wahbiyun, pemberian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na dzalika, maksudnya annal abda qad yaqsibu ridha bi insya'i asbabihi. Jadi seorang hamba ya, hendaknya dia melakukan usaha terlebih dahulu ya, dengan melakukan sebab-sebab yang nanti kita akan sebutkan sebab-sebab untuk bisa mendapatkan sifat ridha itu. Walakinna haqiqatar ridha la yumkin an yuhassil 'alaiha bihadhihi tariqah. Tetapi hakikat ridho tadi nggak mungkin bisa didapatkan dengan wasilah-wasilah tadi.
Tetap, meskipun kan saya sudah melaksanakan cara-cara yang tadi disebutkan untuk bisa mendapatkan sifat ridho, tapi kok belum ada juga pada diri saya gitu. Nah, itu ketetapan. Kalau yang terakhir itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya adalah ketetapan yang Allah tetapkan kepada hambanya yang dikehendaki, dan Allah haramkan bagi hambanya yang dikehendaki pula. Nah, ini sudah paham ya perbedaan pendapatnya. Kemudian asbab tahsilur ridho, sebab-sebab untuk bisa mendapatkan ridho. Innal abda al-mu'min mata ma amila biwujubi aslir ridho wastihbab maratibihi al-aliyah alaihi an yusari' liya'rif kaifa yahsulu hadzal ridho. Kita sebagai seorang mukmin kalau sudah tahu namanya sifat ridho itu sifat yang agung, sifat yang mulia, masa kita diam saja, tidak ada usaha untuk bisa meraihnya. Sudah tahu sifat itulah sifat mulia, sifat terpuji. Tapi kenapa kita tidak bersegera untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan sifat tersebut gitu. Sungguhnya sifat itu sifat mulia. Kalau sifat yang mulia ya harus kita cari. Harus kita bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Maka di sini beberapa sebab untuk meraih sifat ridho, di antaranya yang pertama adalah as-sabru 'alal adza wa 'alat tha'ah. Yang pertama, sabar dalam menghadapi cobaan dan sabar dalam menjalankan ketaatan. Ini caranya. Tak mungkin kita bisa langsung dapat sifat ridho kalau kita tidak pernah sabar dalam menghadapi cobaan. Kan langkahnya kan sabar dulu dalam menerima cobaan yang Allah timpakan kepada kita. Kalau dalam menghadapi cobaan aja nggak pernah sabar, nggak bisa sabar, menjalankan ketaatan saja nggak bisa sabar, ya nggak mungkin dia bisa mendapatkan sifat ridho, itu nggak mungkin. Ya. Kenapa di sini disebutkan sabar dalam menjalankan ketaatan? Orang untuk bisa taat itu butuh kesabaran. Ya. Nggak mudah. Orang konsisten, istiqomah dalam menjalankan ketaatan itu tidak mudah. Butuh kesabaran dalam menjalankannya. Ya. Bagaimana kita lakukan menjalankan sholat 5 waktu itu butuh sabar, butuh istiqomah. Kalau nggak sabar, ya orang akan meninggalkan sholat 5 waktu. Mereka lebih senang ngobrol dengan kawannya, lebih senang menonton tontonan, lebih senang di rumah. Ya. Orang kalau nggak sabar untuk membaca Al-Quran, ya, dia lebih senang main gadgetnya, main HP-nya. Maka sabar, meskipun bacanya terbata-bata juga harus sabar. Kalau nggak sabar, nah antum pun kebanyakan ya, apalagi yang sudah sepuh ya, kalau belajar Al-Quran, kalau nggak sabar, banyak yang mental, banyak yang terisolasi sendiri secara alam akan hilang. Ustaz Cecep juga sering bilang nih, dari jumlah yang banyak akhirnya dengan secara alami terseleksi. Karena memang butuh sabar gitu. Diperbaiki, oh ternyata masih salah, masih kurang pas. Apalagi dilihat oleh kawan-kawannya. Nah, ini kan kurang enak. Ini butuh sabar. Itu kan butuh sabar. Kalau nggak sabar, mari mental ya. Nah, dalam menjalankan ketaatan butuh sabar. Nah, ini proses untuk bisa mendapatkan sifat ridho. Ya. Bukan hanya cobaan saja. Kalau cobaan kita sudah mafhum, kita sudah paham, kita sudah semuanya mengerti lah. Kalau setiap diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, ya harus sabar. Kuncinya adalah sabar. Tapi kalau sabar dalam ketaatan, kadang-kadang orang banyak yang belum mengerti. Padahal dalam menjalankan taat pun dibutuhkan kesabaran. Kita memeluk agama Islam, ya, menjalankan syariat dan perintah-perintah yang ada dalam agama Islam, itu butuh kesabaran dalam menjalankannya.
Kalau nggak sabar, banyak orang yang keluar dari agama yang mulia ini. Dianggapnya Islam itu memberatkan. Setiap hari harus sholat 5 waktu. Sedangkan di agama lain sholatnya cuma seminggu sekali. Kan, gitu. Enak kan gitu. Harus ngafal Quran. Kalau yang agama lain nggak usah ngafal Quran. Nggak ada hafal. Oh iya, nggak ada. Disuruh sodako, disuruh macam-macam. Oh ini Islam ini memberatkan. Nah kalau nggak sabar akan muncul pikiran-pikiran seperti itu. Maka hendaknya kita bersabar dalam menjalankan ketaatan-ketaatan. Allah Ta'ala, fasbir ala ma yaqulun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya, wahai Muhammad, sabar atas apa yang mereka katakan. Ya. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Nah, ini diperintahkan untuk sabar dalam menjalankan ketaatan. Wasabbih. Nah, itu bertasbih memuji Allah qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub itu juga diperintahkan untuk sabar dalam menjalankan ketaatan. Wa min ana'il laili fasabbih, dan di pertengahan malam juga diperintahkan untuk bertasbih, ya. Sabar, ini dalam menjalankan ketaatan sabar. Wa atrafan nahari la'allaka tardha, dan di penghujung siang agar kamu bisa mendapatkan sifat ridho. Artinya ketika kita terbiasa sabar dalam menjalankan ketaatan, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sifat ridho tadi. Tapi kalau dalam menjalankan ketaatan saja nggak bisa sabar, nggak mungkin akan meningkat kepada sifat yang tinggi, sifat yang mulia tadi. Nanti pembahasan selanjutnya juga ada perbedaan antara sabar dengan ridho. Ya. Itu cara yang pertama ya, jadi harus sabar. Kemudian yang kedua, doa Allah an yarzuqahu ar-ridho. Tentunya kita harus berdoa, mohon kepada Allah agar Allah memberikan sifat ridho kepada kita. Karena kita berpangku atau bersandarkan pada usaha yang kita lakukan pun, ya, dan tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dianggapnya kita itu sombong, mengandalkan usaha kita sendiri. Padahal setiap usaha yang kita lakukan tetap harus kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Qarun nantinya. Qarun itu waktu sebelum dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia minta, nantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepadanya, apa yang dikatakan Qarun? Innama utitu ala ilmin indi. Saya dapatkan semua ini ya karena kepintaran saya. Saya pintar berdagang, saya pintar usaha, saya pintar ini, pintar ini. Dia lupa. Allah lah yang memberikan karunia tersebut, memberikan rezeki itu. Banyak di antara kita pun seperti itu gitu. Ketika dulu dia masih di bawah, dia masih ingat Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika posisinya tinggi, posisinya sedang di atas, dia lupa untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu senantiasa kita panjatkan, khusus meminta sifat ridho ini. Hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi doa. Doa bagi orang mukmin adalah senjatanya. Silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Antum pun ketika semua usaha ternyata buntu ya, semua apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan ternyata tidak membuahkan hasil, antum masih punya senjata yang ampuh, yaitu dengan doa. Ya. Di sini mentok dengan usaha dan pikiran kita, maka kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Kita ini adalah makhluk yang lemah. Maka segalanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan kita sandarkan kepada kemampuan kita, pada tenaga kita dan kepada pikiran kita. Pikiran kita terbatas, tenaga kita juga terbatas. Tapi kalau kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan itu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita, ya. Urusan keluarga, urusan bisnis, urusan usaha, urusan apapun lah anak kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah itu akan menjadi mudah bagi kita. Maka cara yang kedua, hendaklah senantiasa berdoa agar Allah memberikan sifat ridho itu kepada kita semua. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamahu du'a. Dari Zaid bin Thabit bahwasanya Rasulullah mengajarkannya doa. Wa amarahu an yata'ahadahu wa yata'ahad bihi ahluhu kullayaum. Dan memerintahkan Zaid ini untuk senantiasa merutinkannya, berpegang teguh dengan doa tersebut, serta menyuruh keluarganya juga memakai doa itu setiap harinya itu. Apa doanya? As'aluka Allahumma ar-ridha ba'dal qada. Ya Allah, saya minta kepadamu sifat ridho ba'dal qada, setelah qada, telah ditetapkan. Ya, as'aluka Allahumma ar-ridha ba'dal qada. Ya Allah, saya minta kepadamu sifat ridho ba'dal qada, setelah ditetapkannya suatu perkara. Ya. Ketika ketetapan itu menimpa diri kita, yang harus kita lakukan adalah ridho, sudah. Mau enak, mau nggak enak, ya sikap kita sebagai seorang mukmin ridho. Jangan enaknya saja punya sifat ridho, giliran nggak enaknya nyari kambing hitam, ya. Nyari orang yang disalahkan. Ini gara-gara kamu nih jualan di samping saya jadinya nggak laku. Nah itu berarti nggak ridho. Gara-gara kamu masuk ke kantor ini, jadi saya tidak disayang sama bos, jadi alam sama bos. Nah, itu adalah sifat yang tidak terpuji dan tidak ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Begitu pula hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma as'aluka as-sihhata wal afiyata wal amanata wa husnal khuluq war ridha bil qadar. Ya Allah, saya minta kesehatan, saya minta amanah, sifat amanah, dan saya minta husnal khuluq, akhlak yang baik, war ridha bil qadar, dan saya minta ridho terhadap takdir. Ini doa-doa seperti ini nantiasa kita pancatkan agar kita dikaruniai sifat ridho terhadap takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ma'rifatullah subhanahu. Cara agar kita bisa mendapatkan sifat ridho. Yang ketiga, ma'rifatullah, yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, kita harus tahu Allah itu bagaimana, sifat Allah bagaimana, ya. Kita harus mengetahuinya. Orang yang tidak tahu, maka dia tidak terima dengan ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan. Tapi kalau sudah tahu bagaimana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita pun akan ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna ilmal abdi anna Allah Subhanahu hakimun barun rahimun. Sungguhnya jika seorang hamba itu mengetahui bahwasanya Allah itu hakim, maha bijaksana, ya, barun rahimun alimun, Allah mengetahui, Allah maha bijaksana, Allah maha sayang kepada hambanya, hasalalahu ridho bima yaktubuhu.
maka akan tertanam sifat ridho dalam dirinya atas apa yang ditetapkan oleh Allah. Jadi syaratnya kita harus tahu dulu Allah itu punya sifat maha mengetahui daripada kita. Kita banyak yang tidak kita ketahui. Banyak perkara-perkara gaib yang tidak kita ketahui. Tapi Allah Subhanahu wa taala la yakhfa 'alaihi syai', tidak ada yang tersirat baginya. Semuanya terang benderang bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengetahui sifat Allah, insyaallah kita pun akan ridho atas ketetapannya. Qala Al-Alusi rahimahullah, Al-Alusi mengatakan al-ma'rifatu taqtadir ridha bil qada. Jadi mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghantarkan ridha terhadap takdir, terhadap ketetapan. Wasukun fil bala, dan tenang dalam menghadapi cobaan. Karena dia sudah tahu Allah kalau menetapkan sesuatu pasti ada hikmah di balik semua itu. Nah, kalau kita sudah yakin Allah Maha bijaksana, semua ketetapannya nggak mungkinlah menzolimi hambanya, itu nggak mungkin. Nah, kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu, apapun yang kita terima, apapun yang kita dapatkan, ya harus ridho. Harus ridho terhadap ketetapan itu. Wa qala al-Fudail rahimahullah, ahaqqun nas biridho anillah ahlul ma'rifah billah. Orang yang paling berhak, orang yang memiliki sifat ridho terhadap ketetapan Allah, mereka adalah ahlul ma'rifah, orang yang mengetahui tentang Allah. Wa qala al-Junaid rahimahullah, ar-ridho ala qudrati quwwatul ilm. Ridho itu didasari atas kekuatan ilmunya. Ilmu apa? Ilmu tentang sifat-sifat Allah gitu. Ilmu tentang Allah. Semakin dia mengetahui Allah, maka semakin ridho akan ketetapannya. Wa su'ila ba'dhum kaifa sabil ila maqamir ridha. Ditanya sebagian mereka, bagaimana cara bisa sampai pada martabat ridho ini? Aqala ilmul qalbi bi annal maula adlun fi qada'ihi ghaira muttaham. Itu hendaknya kita mengetahui dalam diri kita, dalam hati kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha adil fi qada'ihi, dalam ketetapannya. Allah Maha adil. Setiap apa yang Allah tetapkan kepada kita ini adalah adil. Mungkin kalau kita di hakim atau di pengadilan dunia, ya ada sesuatu yang tidak adil dalam, atau kecurangan. Tapi kalau keputusan Allah Subhanahu wa taala itu pasti adilnya. Tak mungkin ada kecurangan di dalamnya. Nah, kalau kita sudah mengetahui Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan sampai pada martabat ridho, derajat ridho itu. Jadi dengan senantiasa belajar terus mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, at-tawakkul 'ala Allah Subhanahu, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho huwa akhir tawakkul, karena ridho itu hasil akhir dari tawakal. Jadi prosesnya awalnya tawakal dulu. Kita terbiasa bertawakal, maka hasil akhirnya adalah ridho. Fa ba'da ma tarassaha qadamal 'abdi fi tariqit tawakkul yanal ridho. Ketika sifat tawakal ini sudah menancap dalam diri seorang hamba, maka akan mudah dia mendapatkan sifat ridho itu. Tapi kalau tawakalnya aja masih kurang, ya nggak akan mungkin meningkat pada tingkatan yang tinggi, yaitu ar-ridho. Wa ba'da taslim wa tafwid yahsul ridho. Nah, setelah kita menerima dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan sifat ridho tadi. Maka yang keempat ini hendaknya nantiasa kita melatih tawakal kita, agar kalau kita sudah terlatih
tawakalnya, maka hasil akhirnya adalah sifat ridho. Kemudian yang kelima, al-qabul bima qasamahullah lahu. Itu menerima atas apa yang Allah bagikan kepadanya. Menerima atas apa yang Allah bagikan kepada orang tersebut. Su'ila Yahya bin Mu'ad, mata yablughul abdu maqamar ridha. Yahya bin Mu'ad pernah ditanya, kapan orang itu bisa sampai pada derajat ridho? Ya. Faqala idza aqama nafsahu ala arba'ati usulin bima yu'amilu bihi rabbahu. Maka beliau menjawab, dia akan sampai pada derajat atau pada posisi ridho ketika dia membiasakan dirinya pada 4 hal. Biasakan dirinya dengan 4 hal. Ya. Yang pertama, in a'taitani qabiltu. Jika Allah Subhanahu wa taala memberinya, mengasihinya sesuatu, ya terima. Artinya menerima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri. Wa in mana'tani raditu. Jika Allah mencegah atau melarang sesuatu itu kita dapatkan, ya kita ridho. Jadi jangan selalu berharap kita dapatkan sesuatu yang kita angan-angankan, yang kita inginkan harus dapat. Kadang-kadang sesuatu tersebut Allah cegah untuk kita dapatkan. Ada orang yang pengen punya anak, ya, kadang-kadang, tapi Allah mencegahnya. Ada orang yang beringinan atau berangan-angan untuk menjadi orang kaya, tapi Allah cegah keinginan tersebut. Ada orang yang ingin punya kedudukan yang tinggi, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak sampaikan tujuannya itu. Nah, yang begini harus kita ridho. Tidak semuanya apa yang kita inginkan, apa yang kita angan-angan, kita harus mencapainya, tidak. Wa in taraktani abad, dan jika Allah meninggalkan aku, artinya dalam kesendirian, maka dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in da'autani ajab, jika Allah memanggilku, maka Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menjawab seruan itu. Nah, ini 4 hal agar orang itu bisa ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang kelima ini al-qabul bima qasamahullah. Hendaknya menerima atas pemberian yang Allah berikan. Apapun itu pemberiannya, ya. Apapun itu pemberiannya. Kemudian yang keenam, cara untuk bisa mendapatkan sifat ridho yang keenam adalah mujalasatul fuqara. Nah, mujalasatul fuqara ini duduk bareng bersama orang fakir atau bergaul dengan orang fakir. Mujalasatul fuqara. Jangan duduknya pengennya yang selevelnya saja. Ya. Sama yang ekonominya sama atau yang pengennya yang di atasnya. Jangan. Tapi hendaknya caranya yaitu mujalasatul fuqara. Kita bergaul dengan orang-orang fakir. Qala ba'duhum man jalasa ma'al fuqara zadahullah ar-ridha bima qasamahu lahu ta'ala. Siapa yang senantiasa duduk bareng atau biasa bergaul dengan orang-orang fakir, zadahullah ridha, Allah akan menambahkan sifat ridhonya. Bima qasamahullah, atas apa yang Allah berikan kepadanya. Makanya kalau urusan harta itu, unzur ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kita. Tapi kalau urusan ilmu, unzur ila man huwa fawqakum. Kita hendaknya melihat orang di atas kita. Oh, dia bisa ini, dia pinter. Nah, kita harus melihat orang yang di atas. Kalau masalah ilmu lihatnya ke bawah, ya antum merasa tinggi terus. Ternyata saya lebih pinter dari dia, kan itu. Nah, kalau urusan harta, urusan dunia, entah itu jabatan, entah itu masalah harta, lihatlah pada orang-orang yang di bawah kita. Kita punya jabatan, ya alhamdulillah.
Ada orang yang tidak punya jabatan gitu. Kita punya harta, alhamdulillah punya harta seperti ini. Ada orang yang tidak punya sama sekali, bahkan untuk cari makan hari itu aja dia susah. Ini kan zadahullah ar-ridha, Allah akan menambahkan sifat ridho pada orang itu. Kalau melihatnya di atas terus, ya, ya yang ada ya malah itu sifat dengki, hasad. Tetangga mobilnya udah ganti nih, kok saya belum ganti. Tetangga rumahnya direnovasi, saya masih begini-begini saja. Nah itu akan kalau kita lihat ke atas terus akan menimbulkan atau menumbuhkan sifat hasad. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita dengarkan azan sholat. Baik, kita lanjutkan kembali bahasan tentang bagaimana caranya untuk bisa meraih sifat ridho. Setelah nomor 6 tadi, yaitu mujalasatul fuqara, ya. Kita senantiasa bergaul dengan orang fakir. Maka yang ketujuh, tadzakkurul maut, senantiasa mengingat kematian. Ini juga salah satu sebab agar kita memiliki sifat ridho. Hendaklah banyak-banyak mengingat kematian. Fa'aksiru dzikra hadimil ladzat. Ya. Hendaknya kalian memperbanyak, ya, mengingat-ingat tentang pemutus kenikmatan ini, yaitu kematian. Orang kalau sudah ingat mati, nikmat apapun jadi nggak nikmat. Ya. Dia hidup di tempat, di rumah yang mewah, di tempat yang mewah. Kalau sudah ingat mati, ya rasanya sudah tidak karuan.
Makan enak, kalau ingat mati juga jadi rasanya berubah. Maka tadzakurul maut, sering mengingat kematian ini dapat memunculkan sifat ridho. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ilal Auza'i, man aktsara dzikral maut radiya minad dunya bil yasir. Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan ridho tentang dunia ini, meskipun yang didapatkan hanya sedikit. Jadi dia ridho. Kenapa? Karena semua yang dimilikinya akan ditinggalkan. Banyak sedikitnya akan ditinggalkan. Kita akan pulang menuju Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa apa-apa. Apa yang kita usahakan, apa yang kita kumpulkan, apa yang kita peroleh saat ini dari dunia, semuanya akan ditinggalkan. Maka perbanyaklah mengingat kematian agar sifat ridho itu tertanam dalam diri kita. Kemudian yang kedelapan, ulul himmah wa tazkiyatun nafs. Tingginya cita-cita atau tingginya keinginan wa tazkiyatun nafsi dan pensucian jiwa. Fa innal insan mata ma'ala bihimmatihi wa sama biha wa arada li nafsi an tazku wa tatahhar min adraniha wa sala ila tariqir ridha. Orang itu kalau punya cita-cita yang tinggi, keinginan yang kuat ya, dan berusaha membersihkan jiwanya, maka dia akan meningkat. Kedudukannya akan meningkat, martabatnya akan meningkat ya, dan insyaallah dia akan sampai kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, tautinun nafsi ala kulli ma yaridu 'alaiha min Allah taala. Itu memposisikan dirinya atas apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memposisikan dari diri kita, menenangkan diri kita atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yashul dzalika 'alal 'abdi idza 'arafa dha'fahu wa quwwata rabbih. Dan ini mudah bagi seorang hamba jika dia mengetahui kelemahan dirinya dan kekuatan dirinya, wa jahlahu wa ilma rabbih, dan dia mengetahui kebodohannya serta mengetahui ilmu Tuhannya, wa ajzahu wa qudrata rabbih, dan dia mengetahui kelemahan dirinya serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa annallaha rahimun syafiqun barun rabbi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Nah, kalau orang sudah mengetahui dirinya bahwa dirinya itu banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak sesuatu yang tidak diketahui, maka insyaallah dia mampu memposisikan dirinya terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti faqad yaktubullah al-maut. Seperti mungkin Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kematian kepada anak kita. Nah, secara akal kita tidak menerima kan? Allah, kenapa anak yang saya sayangi kok engkau ambil? Ya, kau cabut nyawanya. Kita tidak mengetahui hikmah di balik semua itu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Taslam wa tardo. Kita harus menerima dan ridho. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwasanya Allah hakimun alimun. Allah maha bijaksana, Allah maha mengetahui. Jadi perbuatan Allah ini pasti ada hikmahnya. Dan Allah lah yang maha mengetahui. Kita terbatas pengetahuan kita. Kita ini makhluk yang lemah. Mungkin bisa saja kalau anak kita tidak dicabut nyawanya, ternyata kelak dia tumbuh dewasa, dia menjadi orang yang fajir, orang yang jahat, orang yang nantiasa gemar melakukan dosa. Mungkin dia nanti menjadi anak yang durhaka, jadi anak yang tukang rusak. Nah, ini kan sesuatu yang tidak kita ketahui hikmahnya. Maka kita sebagai makhluk yang lemah,
yang banyak memiliki keterbatasan, ya sudah sikap kita ridho dan menerima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh lain, bisa saja Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita untuk dikeluarkan dari suatu pekerjaan atau suatu perusahaan. Dan kita tidak mengetahui hikmah di balik semua itu. Apa? Di saat kita lagi butuh rezeki untuk mengurus, untuk menafkahi keluarga kita, Allah kok mengeluarkan saya dari kerjaan. Nah, kita tidak boleh protes, ya. Karena kita tidak mengetahui hikmah di balik semua itu. Apa yang harus kita lakukan? Taslam wa tardo. Hendaknya menerima dan ridho. Karena mungkin Allah Subhanahu wa taala menyiapkan, ya, pekerjaan yang jauh lebih baik dan jauh lebih berkah dari pekerjaan awal kita tadi. Ini kan yang harus kita terima atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, at-tafakkur qalbi, itu senantiasa merenung, senantiasa berpikir. Inna tafakkur qalbi wasilatun min wasail wusul ila ridallah subhanahu. Sungguhnya berpikir, ya, mengintrospeksi diri itu wasilah untuk bisa mendapatkan sifat ridho. Idza ta'ammala al-'abdu kaifa ja'alahu Allah dha'ifan wa manahahu al-iman. Jika dia berpikir bagaimana ada seorang hamba yang lemah fisiknya tapi Allah Subhanahu wa taala karuniai iman. Nah, ini kan lebih mulia dibandingkan ada orang yang kuat tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya iman. Nah, kalau kita berpikir tentang masalah ini, maka akan mewariskan sifat ridho di dalam diri kita. Dan apabila kita berpikir tentang kefakiran kita, ya, alhamdulillah, ya, kalau kita dalam posisi yang fakir, kita pun harus ridho. Karena bisa jadi ternyata Allah menjadikan kita fakir itu, akhirnya Allah mencegah kita dari perbuatan fasik, perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala karuniai kita harta, akhirnya harta itu kita gunakan untuk bermaksiat. Jadi ketetapan Allah, ya Allah itu adil, ya. Ketetapan Allah Maha bijaksana. Bagaimana sikap kita? Ya hendaknya kita menerima dan ridho dengan ketetapan-ketetapan Allah. Nah, itu 10 cara untuk bisa mendapatkan sifat ridho yang harus kita usahakan dulu, harus kita upayakan, harus kita usahakan, meskipun nanti akhirnya ridho itu merupakan karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada usaha terlebih dahulu, ada ikhtiar. Baik, mungkin pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum kita tutup pertemuan ini, kita seperti biasa buka sesi pertanyaan. Silakan bagi yang mau bertanya. Mohon Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan kalau pengadilan dunia itu saja tidak adil. Kalau negara umum pasti berdasarkan. Pada saat kita diperlakukan tidak adil, di situ apakah kita lebih memperjuangkan dulu kalau pengadilan makin ada banding dan sebagainya. Tapi kalau kita di sisi lain dengan video ini, yang pertama yang kita ambil adalah tidak ada sesuatu terjadi baik yang baik maupun yang jelek kecuali dengan itu. Kedua, kalau kita melihat juga sudah tertua 219 memang perintahnya berperang, tapi sana sebenarnya untuk puas boleh saja kamu tidak menyukai sesuatu yang baik. Ini kan kita diperlakukan tidak adil tadi, boleh jadi itu kita nggak enak
menyukai ibadah itu. Baik. Nah, selanjutnya karena kamu tidak mengetahui dan Allah mengetahui. Dan di situ apakah kita sudah dengan dua argumentasi saja kita menjawab apa yang kita berjuang seperti itu. Keputusannya tadi keputusan Allah itu dan kita tidak bisa dengan tadi dari yang keluar karena Allah nggak ngomong gitu istilahnya. Apa kita lagi berjuang dulu maju dan sebagainya. Banyak hal yang di sekarang lah pusat-pusat kita pakai itu kenapa tidak adil? Tidak benernya nggak mau benar malah dibalikkan sekarang itu namanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi dengan awal yang penghinaan Rasulullah. Itu sikap kita itu kalau apalagi yang ngomongkan menteri apa program menteri atau presiden. Kalau kita cuma cuek-cuek aja tidak ada action, mungkin enggak makin caranya. Ini ada satu pemuda yang sangat menggas sebagainya itu memang ada hukumnya gitu. Setelah itu dia juga ditembak mati apakah kan cintaan saya terhadap Rasulullah itu sampai melakukan seperti itu masyarakat kita tidak dibenarkan. Kalau Rasulullah dulu kalau mengatakan dihina apapun dia diam sampai ada petunjuk. Itu bagaimana sekarang kan boykot dan sebagainya. Seperti itu juga tidak layak untuk kita untuk memperingati mereka seperti itu. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama itu ya atas hukuman dunia. Memang hukuman dunia itu ada unsur, ada kemungkinan ada unsur kecurangan. Tidak mungkin di dalamnya sempurna sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukumi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau keputusan yang berasal dari Allah dan Rasulnya itu pasti adil. Rasulullah pernah ditegur Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang kaumnya. Ya Rasulullah, ketika bagi-bagi harta, Rasulullah berbuat adillah. Karena Rasulullah murka, marah. Kalau kamu menuduh nabinya tidak berlaku adil, siapa lagi yang akan berbuat adil di muka bumi? Maka hukum Allah dan Rasul itu adil. Nah, ketetapan Rasul pasti adil, nggak mungkin berat sebelah. Adapun ketetapan manusia ya tadi bisa adil, bisa tidak adil. Nah, bagaimana? Ya kita tetap berusaha, Pak. Namanya kalau kita merasa yakin kita tidak bersalah atau kita merasa tidak kurang puas, berusaha. Tapi kalau sudah diketok putusannya, ya kita harus ridho. Tapi usaha perlu ditempuh, perlu diupayakan. Namun ketika usaha itu sudah mentok, apakah kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang anarkis? Ini justru akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang lebih besar. Bagaimana? Ya udah, Allah tidak tidur loh. Allah Maha mengetahui, Allah tidak tidur, Allah akan membalasnya dengan peradilan yang sangat adil nanti. Kita di dunia tugas kita hanya sabar dan ridho tadi. Biarkan serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya tadi harus ditempuh dulu upayanya, ya, harus berusaha. Kalau sudah maksimal dan hasilnya sudah diputuskan, kita harus ridho terhadap keputusan tersebut. Kemudian yang kedua, adapun dengan fenomena yang terjadi di minggu-minggu ini ya, ada orang yang menghina Rasulullah dan dia main hakim sendiri, ini pun tidak dibenarkan. Kalau orang akan main hakim sendiri, akan terjadi kekacauan dan kerusakan yang besar. Maka diserahkan kepada waliul amr, diserahkan kepada pemimpin negara, mereka yang berhak.
Nah, bagaimana sikap kita? Ya, ungkapan tidak terima ya, atau menentang perbuatan mereka itu tidak harus dengan kekerasan. Gitu. Mereka melecehkan Nabi kita dengan gambar-gambar yang tidak pantas, gambar-gambar yang hina. Kita luruskan, kita jelaskan bahwasanya fisik Nabi tidak seperti itu. Yang kalian ilustrasikan itu adalah wujud dari kebodohan kalian. Karena mereka tidak tahu, akhirnya mereka menggambar asal-asalan. Coba kalau mereka tahu bagaimana fisiknya Rasulullah, bagaimana rambutnya, bagaimana matanya, bagaimana postur tubuhnya. Nah, mereka bingung bagaimana menggambarnya itu. Tapi karena di dalam benaknya adalah perkara-perkara yang kotor, ya, perkara-perkara yang buruk, hasil yang diilustrasikannya pun buruk. Jadi Rasulullah begini ya. Bentuk tubuhnya seperti itu. Kita pun tidak akan marah. Sebenarnya kita tidak akan marah. Kalau gambar tersebut tidak diatasnamakan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mau menggambar apa? Gambar mirip orang Arab atau bagaimana lah. Tapi jangan diklaim bahwasanya itu adalah karikatur Nabi Muhammad. Tapi kalau sudah ini karikaturnya Nabi Muhammad, ya ini berarti sudah menuju kan. Kita tidak terima. Nah, bagaimana sifat kita yang menjelaskan? Tadi mungkin dengan memboikot produk-produk mereka, yaitu jalannya, caranya. Tapi adapun berbuat anarkis sampai melakukan pembunuhan, main hakim sendiri, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Memang hukuman orang yang menghina Nabi itu hukumannya dihukum mati. Tapi itu atas persetujuan dan kesepakatan waliul amr, pemimpin negara. Tidak perorangan. Kalau perorangan, hukum akan jadi kacau. Jadi setiap orang akan menghukum masing-masing. Nanti buat apa adanya polisi, adanya hakim, adanya pemimpin negara, kacau. Itulah Islam mengatur sedemikian rupa, sedemikian baik ya, agar ya, kehidupan kita ini ya, baik, ya, berjalan dengan baik. Allah alam, itu yang mungkin bisa kami jawab, Pak. Ada yang lain mungkin? Atau kita cukupkan sampai sini. Tapi kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan dalam pemaparan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan memberikan sifat ridho baik di dunia pun kelak nanti di akhirat. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.